Shalom, selamat pagi buat semua saudara-saudara yang seiman di dalam Kristus ya. Udah lama juga saya nggak upload video, tapi ya minggu pagi ini saya coba upload karena saya lihat juga udah mendekati penghujung tahun ya. Udah nggak terasa hari ini udah tanggal 24 November pagi ya. Udah sebulan lagi Natal, Christmas ya. Nggak terasa waktu cepat juga berlalu. By the way, pagi ini saya sedikit ini sharing dan apa yang saya ini dapat saya coba bagikan dan untuk menguatkan buat saudara-saudara yang seiman di dalam Kristus. By the way, sebelum saya mulai ini buat teman-teman yang bukan ini seiman, video pagi ini renungan buat kami yang beragama Kristen yang ini ya, bukan ini lewatkan ya. Video pagi ini tidak bahas kripto ya. Ini cuma di channel saya ini kadang saya buat video, kadang selama ini agak kurang. Dulu agak ada ini video renungan minggu pagi yang untuk sharing, saling menguatkan untuk membangun kami yang sesama teman-teman yang seiman di dalam Kristus. Jadi buat yang bukan beragama Kristen, skip, lewatkan saja video ini, oke? By the way, buat saudara-saudara seiman di dalam Kristus ini masih pagi, di luar masih agak gelap dikit ya. Dingin, lumayan dingin, bangun pagi lumayan dingin ya. Jadi saya mau ini yang saya mau bahas, saya mau sharing dengan awal yang mungkin banyak saudara-saudara seiman yang tidak tahu ya, bahwasanya dengan terpilihnya Presiden Trump Amerika itu yang dimana dulu kalau nggak saya pernah bahas, saya pernah bilang bahwasanya saya percaya dengan nubuatan Kim Clement ya, karena saya tahu dia hamba Tuhan, dia salah satu watchman ya, tiap profetiknya itu ya, itu pasti digenapi ya. Nah akhirnya nubuatnya ini tergenapi karena nubuatan dia yang belasan tahun lalu itu sudah dinyatakan bahwa Trump akan 2 kali jadi presiden. Cuma kadang ya begitu, nubuatan itu kadang berupa puzzle, kita menganalisa, kadang banyak rahasia Tuhan yang kita nggak tahu. Kadang kita coba menganalisa, kadang miss, kita pikir wah ini bukan nubuatan kan, tapi karena saya percaya, saya yakin Kim Clement itu adalah almarhum ya, dia udah meninggal di tahun 2016. Dia salah satu hamba Tuhan yang saya percaya saat saya tinggal di Amerika ya. Nubuatan-nubuatannya semua terpenuhi walaupun orangnya udah nggak ada. Saya masih ingat itu di kisaran tahun 2013 dia nubuat Trump akan jadi presiden kedua kali gitu. Tapi saat 2020 saat itu saya pikir dia akan terpilih kedua kali gitu ya. Ternyata dia kalah di situ. Ada teman yang sesama Kristen, percaya sama yang begituan, dia itu teman saya itu dia di Amerika juga ya, seorang Demokrat juga ya, dia pebisnis ya, dia pilih Biden, dia Demokrat gitu ya. Saya dulunya juga waktu saya di New York, pola pikir saya juga lebih Demokrat gitu ya. Tapi kita kan lihat leader gitu, ini udah nggak bener gitu. Ini Demokrat udah disusupi yang udah nggak bener, arahnya udah evil gitu ya. Para member-member elitnya udah yang nggak percaya Tuhan, yang bersekutu dengan kuasa gelap gitu kan. Yang akhirnya ya kelihatan begitu si Biden naik itu, segala yang berlawanan Tuhan dilegalkan, disahkan gitu ya. Belum lagi perang ini itu. Termasuk teman saya ini ya, yang dulu dia Kristen percaya gini gitu, dia sombong ya. Tapi saya bilang ya lu percaya nggak percaya, tapi saya masih percaya itu nubuatan akan dipenuhi, saya bilang. Cuma kali ini nggak jadi, ya selama Trump maju ya,
saya yakin itu nubuatan akan digenapi gitu. Tapi kenapa gagalnya itu saya nggak tahu. Akhirnya sekarang itu saya baru tahu gitu. Karena di nubuatan itu, di Kim Clement itu juga saat dia ngomong itu, Trump itu trompet juga sebagai David, my David katanya kan. Jadi David ini, jadi siapa? David lawan Goliat. Jadi saat itu dalam nubuatan itu juga David akan tumbangkan para Goliat. Dulu kita nggak ngerti gitu, Goliat mana gitu. Nah setelah saya lihat bagaimana dijatuhkan, ternyata Tuhan cara kerjanya itu tidak ada orang bisa prediksi. Kita nggak bisa tahu gitu rencana Tuhan gitu. Tapi setelah kejadian kita lihat lagi, kita review, oh begitu cara kerja Tuhan. Ternyata tahun 2020 dia untuk running ke 2 kali, second time-nya itu dia gagal, dicurangi. Ini itu Tuhan izinkan terjadi karena ternyata Tuhan sengaja kasih jeda istilahnya ya, kasih yang ini gelap-gelap itu muncul semua ya, muncul semua baru akan dibersihkan ya. Ternyata yang mereka underground kegelapan itu sekarang muncul semua terang-terangan gitu. Nah di situ saya rasa disinilah. Jadi saya baru tahu, oh ternyata Tuhan bilang my David ya, yang akan menghancurkan Goliat. Dulu saya pikir Goliat mana? Ternyata yang dia lawan ya memang Goliat yang dimaksud itu yang besar-besar gitu ya, elit globalnya ya, deep state termasuk NATO ya, PBB ya, itu dia lawan gitu. Dan mereka berbagai cara ingin jatuhkan dia ya, dengan berbagai skenario, tapi karena lindungan Tuhan dia tetap terjaga gitu ya. Nah terjaga, setelah itu sekarang apa yang terjadi ya, justru pada saat Tuhan mau memenangkan dia ya, dalam ini yang udah dia direkayasa berbagai kasus. Sebagian Demokrat percaya, termasuk teman saya ini, dia percaya Trump begini. Itu saya bilang rekayasa kasus. Sebenarnya nggak ada. Mereka udah terbeli ya dengan shadow government. Itu sebenarnya udah dikuasai oleh di video tadi Sabtu kemarin itu saya ada bahas kan, si Obama udah ini. Jadi banyak hal. Tapi dia yang namanya manusia tidak komplit, juga ada kelemahan-kelemahan dia diungkit. Tapi yang namanya manusia berubah, dia bertobat gitu kan. Tuhan pakai. Kita nggak ada yang tahu bagaimana cara Tuhan bekerja, siapa yang dia pakai gitu. Ya, nah termasuk Elon Musk. Sebelumnya 2020 itu Elon Musk nggak support dia, agak against dia gitu ya. Justru Elon Musk saat itu pro-demokrat gitu ya. Tapi kali ini Elon Musk juga terpanggil ya, yang dimana sebagian orang Kristen yang katanya mereka melihat dapat nubuatan kalau Elon Musk itu antikristus. Di sini saya mau luruskan juga ya, mungkin sebagian yang terlalu dengan berita, terus Anda terlalu obsesi dengan doa, wah saya melihat penglihatan ya, Trump itu antikris, tuh lihat tuh dia buat Neuralink itulah 66 ke depan. Nah di sini juga saya mau jelaskan gitu, karena saya sendiri terus menganalisa ya, ini kedatangan Tuhan gitu ya. Kadang kita akan sebagai hambanya kita baca di kitab Wahyu tanda-tanda bagaimana. Kalau Anda ngomong sama saya jangankan ini ya 20 tahun, 10 tahun lalu kalau Anda ngomong sama saya soal Wahyu ini tuh saya masih cuek, saya bilang masih lama belum ini itu. Banyak yang wah kedatangan Tuhan, apalagi kalau ketemu saksi Jehovah ya, lebih sakit kepala gue langsung ini gitu. Nah, tapi sekarang ini itu semua yang tanda-tanda apa yang udah mulai kelihatan. Nah, jadi saya udah mulai serius juga. Wah, ini waktu Tuhan udah deket ya. Jadi kita udah harus serius. Karena apa? Apa yang tertulis di kitab Wahyu itu udah satu-satu udah kelihatan ya, termasuk kalau dulu kita saya belum lihat ada teknologinya ya kan, untuk di screen untuk beli ini itu. Ternyata di kitab Wahyu sebagian untuk ya transaksi jual beli ini itu ya harus di scan dengan simbol, dengan tanda gitu ya.
Tapi sekarang itu semua udah mulai terrealisasi, mulai dalam proses gitu. Apa yang akan terjadi itu ke depannya itu udah kelihatan gitu. Tapi di sini yang mau saya luruskan juga nanti ya soal Elon Musk, kita nggak boleh ini. Ya ternyata bukan begitu cara pandang. Banyak yang asal iseng terobsesi main tafsir gitu, akhirnya jadi melenceng gitu. Nah, yang mau saya sampaikan juga mungkin buat saudara-saudari yang seiman di dalam Kristus, bagaimana dahsyatnya kuasa doa ya. Saya sharing juga bahwasanya 2 minggu sebelum election Trump ini, itu banyak persatuan doa yang bersatu gitu ya, untuk doakan Trump ya. Itu doa peperangan juga dilakukan 2 minggu sebelum ini. Jadi itu kalau 2020 nggak ada kesatuan itu. Disinilah hebatnya Tuhan juga pakai orang-orang, juga pakai teknologi-teknologi internet ini gitu. Ya. Nah, dengan untuk kebaikan, untuk terlaksana pekerjaan Tuhan gitu. Walaupun satu sisi ya selalu sisi gelap, sisi positif, sisi negatif dari internet kan. Nah, Tuhan pakai itu yang positifnya, yaitu jadi terhubung ya. Saya wow gitu, karena jarang, agak sulit terhubung dengan anak-anak Tuhan yang underground di Cina ya. Itu terhubung ya, lebih kurang 400 orang itu doa continue 2 minggu sebelum Trump election itu dalam kesatuan doa itu udah pada doain gitu, doa peperangan berbagai hal ya. Jadi dari yang underground ya di Cina ya, terus juga yang dari Korea juga ya, terus juga kita yang di Jepang sini juga dengan yang di Amerika gitu. Dan sebagian ada di Eropa juga, Kanada gitu, berbagai negara ya. Itu kuasa doa. Jadi saya lihat sekali dengan kuasa doa kali ini ya, di tahun 2024 udah timingnya Tuhan beri ini kan perintah untuk doa, untuk doa bersama, untuk doa peperangan, dan wow, hasilnya trifecta ya, telak memenangi senator ya, parlemennya ya kan, kongresnya ya, kabinet gedung putih ya, akan dia kuasai gitu. Jadi saya lihat kuasa doa, karena Tuhan udah punya rencana ya untuk yang akan direncanakan si jahat. Makanya kita harus terangkat Trump ini ya, karena kalau Trump tidak naik akan lebih cepat terlaksana rencana si jahat. Karena si jahat ini juga tahu waktunya udah nggak banyak. Dia juga udah tahu kedatangan Tuhan itu udah dekat ya. Semakin dekat kedatangan Tuhan, waktunya si jahat ini juga semakin pendek. Jadi mereka bekerja keras terus ya, bagaimana untuk menjatuhkan kita agar dia lebih bawa banyak lagi ya, ikut dengan dia ke neraka. Maka mereka bekerja keras terus untuk menjatuhkan kita. Nah, Tuhan, dia Jehovah Nisih ya, yang membawa victory. Tuhan lebih tahu apa rencana yang akan dikerjakan. Maka Tuhan ini ya, Trump dipersiapkan untuk membalikkan keadaan. Ya, membalikkan keadaan dengan berbagai yang dulu against dia jadi bersatu ya, termasuk Elon Musk juga Tuhan pakai, karena sebelumnya 2020 juga mereka banyak melakukan kecurangan lewat udara, internet. Nah, Trump pakai Starlink-nya ya untuk nge-haul ya, untuk mereka nggak bisa lakukan kecurangan juga ya, berbagai hal ya. Dan Trump sendiri juga itu setelah ditembak itu ada kebangkitan spiritualnya juga itu ya. Jadi dia pasrah total dengan Tuhan, dia yakin, dia gerak dengan imannya gitu. Nah, itulah yang terjadi ya. Nah, untuk
Elon Musk mau saya luruskan gini, salah satu teman kita, mereka tim pendoa itu, justru mereka dapat ini dari Tuhan itu, doakan Elon Musk untuk dia satu, saat itu Tuhan akan pakai dia gitu, saat itu. Nah di doa, Anda percaya nggak? Minggu kemarin itu Elon Musk itu ke gereja loh. Itu kuasa doa. Dia sekarang dekat ya. Nah itu siapa kita bergaul, siapa yang pengaruh. Dia sekarang dekat dengan Trump, tim-timnya Trump itu semua balik, banyak yang anak-anak Tuhan ya. Jadi di situ juga dekat Trump mulai terbangun lagi imannya. Mudah-mudahan di ini. Nah soal Neuralink ini itu saya mau luruskan soal antikristus ke depannya itu banyak. Dulu waktu 2020 saya ini aja udah ada bilang kripto itu pakai Ethereum, nanti pakai Chainlink, mereka data dokumen kita dia berbagai lah, itu sebagian umat Kristen dulu itu udah saya bantah juga. Jadi begini, Neuralink itu memang benar suatu saat teknologi itu akan dipakai, yang namanya si jahat apa aja mereka pakai, tapi kedepannya itu chip yang ditanam ya, ini analisa saya pribadi, saya ngikuti itu kemana arahnya gitu ya, apa yang akan terjadi suatu saat bila udah sukses ini ya. Jadi itu teknologi nanti, ini Neuralink ini satu pecahan saja gitu dari sebagian teknologi yang nanti yang benar-benar jadi chip yang ditanam itu saatnya udah terwujud, nanti itu kolaborasi dari teknologi sekarang sisi Elon Musk ya, dia punya Neuralink, dari situ mungkin. Sedangkan satu lagi sekarang yang lagi di ini itu biochips ya, ini satu hal lain lagi yang sedang diuji di medical juga gitu ya. Nah kesatuan dari ini mungkin ke depannya kita nggak tahu kapan, kalau mereka sukses untuk merancang ini, untuk ditanamkan, itu antara combine ya, suatu saat antara Neuralink dengan biochip ini ya, nanochip ya, nanochip ini itu akan ada di combine teknologi. Jadi bukan dari ya, terus juga nanti ke depannya untuk kontrol manusia lewat drone, sinyalnya apa drone yang, jadi itu, jadi bukan Trump atau, jadi banyak yang salah kaprah. Benar, dia akan temukan teknologi, tapi niatnya itu baik. Karena Neuralink yang dia buat itu sebenarnya untuk dia riset teknologi ini di Neuralink. Niat dari si Elon Musk ini kan bukan untuk kerja, justru dia untuk medical, untuk orang yang punya gangguan di otak ya. Banyak hal akan mereka temukan. Tujuannya di situ. Jadi bukan itu. Justru salah satu teman saya, tim pendoa, dulu dia juga salah kaprah, ditegur juga dia sama Tuhan ya. Elon Musk bukan antikristus, justru Tuhan masih kasih pandangan. Tuhan bilang, Anda tahu nggak ya, karena ada dia punya Starlink ya, banyak di pelosok-pelosok itu Injilku tersampai, karena dengan internet di pedalaman nggak ada ini ya, mereka lewat Starlink bisa ini, bisa tersampaikan Injil lewat internet yang punya Elon Musk Starlink ya. Jadi kalau banyak kalian yang nggak tahu bahwasanya Tuhan itu melihat setiap tindakan ya, setiap kebaikan, apalagi Injilnya disampaikan sampai ke pelosok ya, Tuhan beri nilai plus gitu. Makanya juga dengan berbagai cara Elon Musk akhirnya bisa klop dengan Trump lagi gitu. Jadi janganlah kita sebagai umat itu gampang sekali ngejudge gitu ya. Ini yang mau saya sampaikan. Padahal di balik apapun rencana Tuhan kita belum tahu gitu. Tapi kita sebagai umat sudah suka ngejudge. Oh orang itu antikristus, oh orang itu sesat gitu. Nah itu yang mindset, pola pikir kita itu harus dirubah gitu. Itu hal yang mau saya sampaikan untuk perihal itu ya. Nah kedepannya saat begini Trump udah kepilih, ini apa yang akan terjadi ke depan? Nah ini yang saya sampaikan. Sekarang ini terjadi 3 gap ya.
Satu gate itu kumpulan BRIC, ya, Cina, Rusia, ya, Arab, and the gang. Itu mereka masih target mereka juga untuk menguasai dunia bertahap, ya. Satu lagi Barat. Barat itu siapa? Nah, itu mereka para globalis cabal dan gabungan New World Order. New World Order siapa dia? Kita udah tahu si Klaus Schwab, George Soros, ya, dan anak-anaknya, ya, pengikut-pengikutnya itu, ya, siapa? Termasuk mereka tunggangi NATO, ya kan? Di PBB juga ada di situ. WHO, WSO itu alat-alat tool yang mereka pakai, ya. Itu satu ini. Juga masih mereka stick rencana mereka, walaupun Trump udah menang, banyak merubah arah mereka. Ini Trump menang sangat terpukul mereka ini, ya, sangat terpukul. Kalau yang break, sebagian oke, kayak Rusia honestly, sebagian kayak Cina kurang ini. Mereka kalau bisa harap, dan Arab ya, harap Kamala yang menang. Kenapa? Lebih cepat mereka hancurkan Amerika itu, ya, itu. Nah, kalau yang New World Order ini, ya, ini masih akan create perang. Mereka akan terus coba. Makanya si Biden ini coba launch, mereka masih berusaha untuk lakukan perang. Kenapa? Tujuan mereka harus hancurkan dulu, baru mereka set up New World Order yang mereka kontrol, ya. Itu dia. Nah, satu lagi, Trump menang ini, Trump akan di posisi Israel, ya, untuk melawan yang Middle East dan sekutu-sekutunya, termasuk sebagian elit juga gitu, ya. Itu jadi bagiannya. Nah, jadi sekarang terpecah 3 kondisi saat ini. Nah, kemana arahnya? Nah, itu pasti masih akan ada ke depannya, bisa saja yang ini, ya, serangannya ini berbagai hal. Perang masih ini, bisa juga, ingat, virus masih hati-hati ke depannya, ya. Ya, setelah Trump menang ini, ke depan apa rencana mereka? Karena yang New World Order ini sangat evil, sangat satanik. Mereka nggak takut Tuhan, mereka ngerasa mereka adalah Tuhan gitu, ya. Apa aja mereka lakukan untuk mencapai misi mereka, ya. Ini yang apa? Jadi kedepannya akan ada virus atau apa, ya, bisa saja terjadi, atau perang terus ini. Nah, jadi kitanya sebagai hamba Tuhan, perkuat doa kita, ya, perkuat, karena banyak hal akan Tuhan balikkan keadaan. Dimana yang kadang sebagian udah lihat, kadang Tuhan berikan penglihatan, kadang begini. Makanya kadang sebagian umat yang berdoa, kalau Tuhan berikan penglihatan, kadangkala bisa berubah. Kok sebagian kalau Tuhan udah tentukan biasa begini gitu, seringnya kalau yang nggak berubah, Tuhan nggak suruh doa, setahu saya. Tapi kalau Tuhan kasih penglihatan, Tuhan suruh doa, itu biasanya akan berubah gitu, ya. Jadi bukan juga, oh pas dilihat dia kasih tahu, terus wah nggak bener nih, nggak digenapi, nggak juga gitu. Kalau yang Tuhan suruh doa, biasanya akan ada berubah gitu. Tapi kalau yang nubuatan yang ketetapan, itu akan tetap terjadi gitu, ya. Nah, itu posisi sekarang. Makanya buat kita teman-teman, ke depannya itu masih banyak hal kesusahan yang akan terjadi, ya. Dan ke depannya juga masih banyak bencana gitu. Dan untuk bulan ini November, ya, yang saya tangkap cuma katanya November to remember, ya. November to remember. Berarti bulan ini bulan yang berkesan. Saya masih kurang tahu apakah berkesan, ya mungkin kalian yang cuan di kripto merasa, wah bulan ini gua hoki. Ya, tapi ada juga yang mungkin bulan ini ada sesuatu hal, turning point finansialnya. Tapi ada juga yang mungkin
di bulan November ini Anda gembira, hahaha dengan orang, mungkin kedepannya Anda tidak ketemu lagi dengan orang itu. Ya, saya juga Anda masih ingat tahun lalu penghujung itu sebelum Christmas juga saya bilang Tuhan ada pesan rayakan Christmas dengan keluarga ini itu kan, ya, dengan kerabat, teman dekat, siapapun rayakan. Ternyata ya benar, saya lihat banyak termasuk teman saya yang setelah Christmas kemarin udah nggak ketemu lagi, ya, udah banyak yang berpulang gitu, entah sakit, ya, termasuk saya kehilangan 2 temen gitu, teman baik, teman sekelas, seleting gitu, dalam setahun itu 2 hilang. Satu kanker paru-paru, yang satu cewek smart, saya suka, itu kanker pankreas gitu. Dan Tuhan masih kasih saya umur, maka saya terus doa, bersyukur. Saya itu sekarang itu tidak ada yang saya kejar, ya. Saya sangat bersyukur, coba nikmati hidup dan terus bersekutu dengan Tuhan, berdoa terus, ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi buat teman-teman, November itu, ya, Tuhan bilang November to remember. Nah, jadi cherish every time, ya. Kedepannya kita nggak ada tahu, ya, karena kedepannya Tuhan bilang banyak yang akan Tuhan agak ini suruh kamu out dari comfort zone gitu, ya. Jadi akan mungkin ada yang keluar dari comfort zone akan, wah kenapa gua begini Tuhan, kenapa? Tapi Tuhan mungkin punya rencana yang lain gitu. Intinya itu jangan apapun yang terjadi ke depannya, jangan komplain, jangan blame, justru lebih kuat lagi, lebih ini. Tunjukkan sama Tuhan bahwasanya iman kita nggak goyang, bahwasanya kita total berserah kepada Tuhan, ya, 100% iman kita nggak akan goyang apapun yang terjadi, ya. Di situ Tuhan akan lihat mana yang akan terseleksi, ya, dan mana yang akan dipakai Tuhan, karena tuayan udah sangat banyak, ya. Nah, satu hal lagi buat teman-teman, ya, seiman di dalam Kristus yang ingin saya sampaikan, waktu kedatangan Tuhan udah nggak lama, ya. Kita ini adalah generasi golden, sebab kita yang dilahir masa-masa ini adalah masa yang golden sekali gitu, ya. Banyak hal yang kita lihat, tapi jangan hilangkan momen ini, kesempatan ini, ya. Bentuk kita, diri kita, pribadi kita, ya, sebaik mungkin agar bisa sampai berkumpul dengan Bapa di sana saat tibanya gitu, ya. Kapan kita nggak tahu, tapi tanda-tandanya udah semakin jelas. Apa yang tertulis di kitab Wahyu itu satu persatu udah mulai digenapi gitu, ya. Jadi kitanya sendiri juga berpacu dengan waktu, karena seperti saya katakan, kalau kita lelet kita amblas. Karena kenapa? Setan saja, si jahat sekarang kalau bisa nggak tidur dia gitu, nggak ada istirahat, terus bagaimana menjatuhkan, ya. Karena waktu dia udah singkat, dia tahu kedatangan Tuhan udah nggak lama. Kedatangan Tuhan nggak lama berarti waktu dia penghakiman untuk dia juga udah nggak lama. Jadi dia berusaha jatuhkan sebanyak mungkin agar dia bisa bawa sebanyak mungkin ikut dia ke neraka, ya. Nah, itu harus kita camkan. Makanya banyak hal-hal duniawi jangan kita kejar, ya. Semua itu udah ditentukan sama yang di atas, ya. Perbarui diri kita, selalu jangan pernah menyimpan dendam, ya. Jangan pernah menyimpan kesesakan, akar pahit gitu. Lepaskan semua, ya. Hidup dengan benar, ya. Rezeki itu udah diatur, nggak perlu takut, ya, karena Tuhan udah dalam keadaan apapun kita yang bersandar kepada Tuhan, Tuhan udah janji akan dia jaga, akan dia rawat, ya, akan dia sertai dalam keadaan apapun, ya.
Itu yang mau saya sampaikan, karena kedepannya tahun 2025 saya rasa akan banyak hal-hal berat terjadi, termasuk di Indo bencana-bencana. Juga kita doa buat itu banyak saudara-saudara kita yang di NTT ya, yang meletusnya itu gunung berapi Lewotobi laki-laki ya, kalau nggak salah namanya. Kita doain buat mereka yang di penampungan ya, pengasingan penampungan itu, supaya diberi kesehatan juga, agar segera cepat inilah keadaan mereka membaik gitu. Tapi kedepannya masih banyak, saya lihat akan masih banyak musibah gitu ya, terutama Indo akan banyak, karena ya kita tahu lah Indo baru habis pemilu pilkada. Mereka masih banyak yang biasa saat itu pakai kuasa-kuasa gelap ya, saat mereka meminta ini itu dengan kuasa gelap, terbentuklah kutuk. Nah, kutuk-kutuk yang lama aja belum ini, sekarang banyak hal adalah pembangkitan. Saat ini adalah mulai banyak akan terjadi instan karma ya. Jadi Anda buat baik juga akan cepat dapat gitu ya, atau yang buat jahat akan cepat juga dapat karmanya, jahat gitu cepat ya. Anda akan lihat sekarang itu Tuhan akan buka semua yang ditutup-tutupi, yang nggak bertobat akan dibuka, aib kamu akan dibuka, kesalahan kamu gitu ya. Nggak terkecuali pendeta atau siapa, kamu akan lihat ke depannya itu ya, pendeta-pendeta yang udah salah jalan akan dibuka ya. Bukan tahun ini aja, mulai tahun kemarin itu udah begitu. Tahun ini akan lebih banyak lagi ya, bukan di Indo aja, di berbagai, termasuk di Amerika, mana gereja yang nggak bener gitu, gereja akan terbuka ya, di berbagai ini ya. Satu hal lagi, hati-hati ini menjelang Christmas juga biasanya ya, karena roh antikristus itu semakin giat gitu untuk melawan ya, untuk menjatuhkan atau menyakiti ya. Jadi buat kalian-kalian yang ke gereja sering-sering agak ngelah lihat kiri kanan, ini yang datang siapa, ini orang-orang kita nggak, member kita nggak ya. Hati-hati, karena antikristus, roh-roh antikristus akan bekerja dengan para kaum radikal. Mereka akan susukbi ke pikiran para kaum radikal untuk menyerang ya. Bukan hanya di Indo, ini saya lihat ke depannya di luar negeri bisa aja terjadi ya, gereja atau tempat ibadah yang diserang oleh mereka ya. Jadi buat kalian terutama Indo, kalau kalian ke gereja ya, agak lebih lihat itu siapa yang datang. Kalau tipe Bani Kedar, Anda udah agak was-was ya, lihat kadang apa dia bawa pisau atau bawa senjata atau bawa apa, agak hati-hati, itu aja ya. Jadi begitu aja untuk video di minggu pagi ini yang bisa saya sampaikan ya. Intinya saya mau kita semua saudara-saudari yang seiman di dalam Kristus ya, serahkan diri kita kepada Tuhan, lebih dekat lagi. Jangan kalian kejar duniawi untuk saat ini ya. Dan setiap rezeki yang kalian dapat, pergunakan baik-baik ya. Karena kedepannya banyak hal ekonomi, resesi yang terjadi akan sulit ya. Tapi apapun kesulitan, kalau kita bersandar sama Tuhan ya, minta padanya, semua akan dipenuhi. Nggak ada yang nggak mungkin ya. Jadi sebelum saya tutup, kita naikkan satu pujian. Dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan
kekudusan. Usahakan untuk hidup kudus ya. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Oke, video saya sampai di sini saja. Semoga video di minggu pagi ini dapat menguatkan sesama saudara-saudari yang seiman di dalam Kristus. Hanya satu yang kita sembah, yang satu kita junjung, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Melalui Dia kita kembali kepada Allah Bapa kita, Allah Yahweh. Salam Syarior dari Tokyo. God bless you all. Have a blessed Sunday. Be blessed, be blessed, be blessed. Haleluya.